Manajemen moral adalah sesuatu yang sering kita dengar tapi jarang benar-benar dipahami. Kebanyakan orang menganggap moral itu semacam penggaris untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang baik dan siapa yang buruk. Tapi, coba kamu pikir lebih dalam, apakah moral hanya sebatas itu? Kalau iya, kenapa sering banget kita lihat orang yang moralnya terlihat baik di luar, tapi justru perilakunya menyakiti orang lain? Moral bukan cuma soal etiket meja makan atau tahu sopan santun. Moral itu lebih ke arah bagaimana kita memahami nilai-nilai di dalam diri sendiri, dan bagaimana nilai-nilai itu berdampak pada dunia di sekitar kita. Sayangnya, banyak orang hanya menjalani hidup seperti robot, ikut arus moral yang katanya benar tanpa pernah bertanya, ini benar atau tidak untuk aku? Untuk orang lain. Manajemen moral itu penting karena moral bukan sesuatu yang statis. Moral berkembang, berubah, dan bahkan bisa bertentangan dalam situasi tertentu. Apa yang dianggap benar di satu tempat, bisa jadi salah di tempat lain. Contoh sederhana, di beberapa budaya, menatap mata seseorang saat bicara dianggap tanda penghormatan, tapi di budaya lain, itu justru dianggap tidak sopan. Jadi, bagaimana caranya kita memanajemen moral kalau moral itu sendiri tidak selalu hitam putih? Pertama-tama, kita perlu paham kalau moral itu ada 3 dimensi. Yang pertama, ada moral pribadi, yang datang dari hati nurani dan pengalaman hidup. Kedua, ada moral sosial, yang sering dipaksakan sama lingkungan atau norma masyarakat. Ketiga, ada moral universal, yang biasanya kita sepakati bersama sebagai manusia, seperti keadilan dan kasih sayang. Kalau kita mau memanajemen moral dengan baik, kita harus sadar di mana ketiganya saling bertemu atau malah bertabrakan. Misalnya, bayangkan kamu lagi di posisi sulit, teman baik kamu minta tolong untuk menutupi kesalahannya, tapi kalau kamu membantu, kamu bakal menyakiti pihak lain. Apa yang kamu pilih? Moral pribadi kamu mungkin bilang, aku harus bantu teman karena aku peduli. Moral sosial mungkin bilang, jangan bohong, itu salah. Sedangkan moral universal bisa bilang, cari jalan tengah yang adil. Dalam situasi ini, manajemen moral membantu kamu untuk memikirkan dampak dari setiap pilihan, tidak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Kesalahan terbesar kita sebagai manusia adalah terlalu sering mengabaikan dimensi ini. Kita gampang banget terjebak di moral sosial karena takut dikucilkan atau dianggap berbeda. Padahal, moral sosial itu tidak selalu benar. Banyak kasus di mana norma sosial justru menjadi alasan orang untuk berbuat salah, seperti membenarkan diskriminasi atau kekerasan. Kalau kita tidak hati-hati, kita hanya jadi pion di permainan moral yang dibentuk sama orang lain. Lalu, bagaimana cara membebaskan diri dari jeratan moral sosial yang kadang menyesatkan? Jawabannya adalah keberanian untuk bertanya dan berpikir kritis. Moral tidak bisa dijalani cuma berdasarkan apa yang diajarkan atau diwariskan. Kita harus punya kesadaran untuk menguji nilai-nilai itu, menimbang apakah masih relevan atau perlu disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Contoh nyata, lihat saja isu-isu besar di dunia, seperti perubahan iklim atau keadilan gender. Dulu, tidak banyak orang peduli soal ini karena norma sosial bilang, sudah, itu urusan pemerintah atau aktivis aja. Tapi sekarang, kita sadar kalau semua orang punya tanggung jawab moral untuk terlibat. Ini menunjukkan bahwa moral bisa berkembang kalau kita berani mempertanyakan dan memperbarui cara berpikir kita. Tapi, pertanyaan berikutnya, apa tidak capek kalau kita terus-menerus mempertanyakan moral? Bukannya hidup jadi ribet? Disinilah pentingnya keseimbangan. Manajemen moral itu seperti naik sepeda di jalan yang penuh belokan. Kalau kamu terlalu kaku, kamu bisa jatuh. Kalau kamu terlalu santai, kamu juga bisa keluar jalur. Intinya, kamu perlu fleksibel tapi tetap punya pegangan. Pegangan itu bisa berupa prinsip dasar yang kamu yakini. Misalnya, aku tidak akan menyakiti orang lain, atau aku akan selalu berusaha adil. Prinsip ini jadi semacam kompas moral yang membantu kamu membuat keputusan tanpa harus terlalu pusing memikirkan semua kemungkinan.
Tapi ingat, kompas ini juga perlu dikalibrasi secara rutin. Jangan sampai prinsip yang kamu pegang justru bikin kamu kehilangan empati atau tidak peka sama perubahan di sekitar. Hal lain yang sering diremehkan dalam manajemen moral adalah pentingnya introspeksi. Kita terlalu sibuk menilai moral orang lain sampai lupa untuk ngecek diri sendiri. Padahal, introspeksi itu seperti membersihkan kaca jendela. Kalau kacanya kotor, pandangan kamu bakal bias, dan kamu tidak bisa melihat dunia dengan jelas. Jadi, luangkan waktu untuk refleksi. Tanya ke diri sendiri, apa yang aku lakukan hari ini mencerminkan nilai-nilai yang aku yakini? Selain itu, jangan takut untuk belajar dari kesalahan. Banyak orang merasa gagal secara moral ketika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip mereka. Tapi, kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan memahami diri sendiri lebih baik. Kalau kamu pernah merasa jatuh secara moral, anggap aja itu bagian dari perjalanan. Yang penting, kamu bangkit dengan pelajaran yang lebih dalam. Manajemen moral juga erat kaitannya dengan empati. Tanpa empati, moral bisa jadi alat untuk menghakimi daripada memahami. Bayangin kamu ketemu seseorang yang pandangannya beda banget sama kamu. Apa yang pertama kali muncul di pikiran kamu? Marah? Bingung? Atau justru penasaran? Disinilah empati berperan. Alih-alih langsung menilai, coba dengarkan dulu. Dengan begitu, kamu tidak cuma memperluas perspektif, tapi juga meningkatkan kualitas moral kamu sendiri. Pada akhirnya, manajemen moral itu adalah tentang hidup dengan integritas. Integritas bukan berarti kamu selalu benar, tapi kamu berusaha konsisten antara apa yang kamu percaya dan apa yang kamu lakukan. Hidup dengan moral yang dikelola baik bukan berarti kamu jadi sempurna, tapi kamu jadi manusia yang lebih sadar dan bijaksana. Kamu jadi tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus fleksibel, dan kapan harus minta maaf. Jadi, jangan pernah anggap moral sebagai beban atau sekadar alat penilaian. Moral adalah cerminan dari siapa kita dan bagaimana kita ingin berdampak pada dunia. Dengan manajemen moral yang baik, kita tidak cuma jadi individu yang lebih baik, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Ingat, moral itu bukan tentang menjadi yang terbaik di mata orang lain, tapi menjadi yang paling tulus di mata diri sendiri.